Salah satunya terkait 3 peran yang kini disandangnya, yaitu sebagai ibu, ayah sekaligus teman untuk sang buah hati. Dan lewat pernyataannya ini, Ricis pun seolah tengah berusaha menghilangkan peran Rian sebagai pendampingnya dan juga sebagai ayah buat buah hatinya sendiri. Belakangan ini, kabar miring terus menyasar rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Padahal mereka baru saja melewati usia kedua pernikahan pada 12 November lalu. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, kabar miring itu hadir dipicu hilangnya potret kebersamaan Ricis dan Rian dalam berbagai kesempatan. Padahal sebelumnya pasangan yang telah dikaruniai 1 orang anak ini, Cut Raifa Aramoana, yang kini berusia 1 tahun, lebih dikenal sebagai pasangan seru dan bucin. Tapi anehnya, alih-alih menjawab kabar miring tersebut, Ricis serta Rian justru seperti sangat menikmati kabar miring itu, yang justru terus bergulir bak bola liar. Dan saat ditemui awak media usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, kemarin, Ricis yang lagi-lagi hanya ditemani oleh baby Moana, kembali menutup mulutnya rapat-rapat dan hanya mertas kata maaf. Benarkah saat ini Ricis dan Rian memang telah hidup berpisah? Pelayanan spesial yang memperhatikan segala macam kebutuhan para orang tua dan juga si kecil, terutama di Indonesia. Icis, Riannya nggak diajak Icis. Kalau dihargai prestasinya ya, kalau dihargai ya, keputusannya. Sedih nggak sedih yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Namun anehnya, aksi Ricis yang menutup mulutnya rapat-rapat di hadapan awak media justru berbanding terbalik dengan polanya di panggung saat menjadi narasumber di sebuah acara kemarin. Ya, dengan lugasnya Ricis justru mengumbar pernyataan yang secara tersirat justru seperti tengah menguliti kondisi rumah tangganya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya terkait 3 peran yang kini disandangnya, yaitu sebagai ibu, ayah sekaligus teman untuk sang buah hati. Dan lewat pernyataannya ini, Ricis pun seolah tengah berusaha menghilangkan peran Rian sebagai pendampingnya dan juga sebagai ayah buat buah hatinya sendiri. Benarkah? Tadi udah mau naik, silakan duduk. Terima kasih. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi. Peran ibu di mata saya itu, ibu tuh harus kuat ya. Yes. Ibu harus kuat dan tidak boleh sakit kayaknya ya. Dan kalaupun Semua orang sakit- boleh sakit kecuali ibu. Betul, dan kalaupun sakit tuh berusaha di depan anak tuh kalau bisa jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Jangan sakit tubuh, jangan sakit pikiran, jangan sakit batin, jangan sakit semua. Banyak kan di sosial media, apalagi di TikTok ya, banyak banget yang bilang kalau anaknya mau bahagia, bahagiakan dulu ibunya. Katanya gitu, bahagiakan dulu ibunya. Jadi mulai dari itu aku mikir, oh berarti yang harus waras dulu itu adalah ibunya sebelum kita membahagiakan anak. Jadi saya merasa banget dari mulai ini anak brojol sampai detik ini peran saya itu 2. Yes. Ibu juga, bapak juga, Yeah. bahkan tinggal sama temennya pun Temennya juga, gurunya ya. juga. Jadi kita benar-benar memposisikan diri kita ini lebih dari 1 peran. Mana lagi libur tapi nanti dia dibagi gitu jadwalnya guys. 4 hari sama ikut ibunya, 4 hari ikut bapaknya, 4 hari lagi gitu-gitu lah. Harus hadir. Ya nggak mau anak. Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang Apa berat. namanya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget dan kita masih punya banyak sekali PR. Menurut aku sih aneh banget ya, jadi orang itu seakan berpikiran konotasinya negatif ke Ria Ricis, padahal kan dia statusnya belum jelas sebagai kayak cerai atau enggak gitu kan. Orang-orang jadi berpikiran negatif, kok Ricis kok gitu sih. Tuh, menurut aku sih gitu. Aku sih mancing-mancing, jadi sebenarnya mancing-mancingnya lebih ke pihak cowoknya ya.
Jadi Dilata kayak nggak bertanggung jawab banget sih, terus juga nggak ada kejelasan kan dari pihak Ria Ricis maupun pihak suaminya gitu sih, menurut aku rada aneh dan mancing kontroversi juga. Ya mungkin speak up, kasih kejelasan juga hubungannya itu sekarang gimana sama Ria Ricis gitu aja sih. Upaya Ricis untuk berusaha menghilangkan peran Rian sebagai pendampingnya dan juga sebagai ayah buat sang buah hati kian jelas tergambar lewat parenting atau pola pengasuhan yang kini diterapkan Ricis buat putri semata wayangnya itu. Ya di usia baby Moana yang belum genap 2 tahun, Ricis justru sudah mengusung pola pengasuhan serba mandiri untuk sang buah hati. Seolah baby Moana telah siap untuk hidup dengan satu orang tua saja. Benarkah? Di rumah tuh dari mulai yang terkecil saya selalu membiasakan dia ngelakuin itu sendirian. Contohnya misalnya ngambil mainan sendirian, dibalikin lagi sendirian. Jadi benar-benar dia itu dididik mandiri banget sama ibunya. Jadi itu alasannya kenapa saya selalu biarin Moana berdiri dengan kakinya sendiri dulu, biar dia satu bisa merasakan bagaimana sih rasanya jadi orang mandiri sejak dini, dan yang kedua gimana caranya dia tahu posisi dia ini. Nah, naik sendiri. Dia tahu posisi dia sampai mana dia bisa berusaha. Dia di rumah ada yang jaga, ada susternya, ada mbaknya, ada orang-orang di rumah, jadi mau ditinggal juga udah anteng aja, udah enak gitu. Iya, papanya Moana, Rian juga lagi di Solo, dia lagi ikut pengajian gitu sama Ustadz, nanti dia juga mau kemana lagi untuk FTV lagi, jadi memang kita berdua lagi sama-sama berusaha dan struggling banget buat Moana, gitu aja sih. Perkembangan Moana seperti yang udah saya selalu jawab ya, Moana sekarang udah makin aktif, udah lagi sana lagi sini, udah teriak-teriak, dan kita sedang berusaha untuk bisa bicara sepatah dua kata. Tidak sih, tidak seharusnya seperti itu anak dibagi-bagi gitu kan. Kalau memang mereka masih berhubungan suami istri, masih berstatus suami istri, harusnya mereka bersama-sama membesarkan anak itu aja. Ya agak aneh sih kalau memang suaminya di sana, istrinya di sini gitu kan. Menepikan kabar miring yang terus menyasar rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian, jagat hiburan tanah air juga sempat dihebohkan dengan kabar kedekatan antara Marshanda dengan Vicky Prasetyo. Kehebohan ini dipicu oleh aksi Caca yang tiba-tiba saja mengunggah foto dirinya yang tengah makan siang bersama dengan Vicky Prasetyo. Tidak hanya itu, mantan istri Ben Kasyafani ini juga menulis caption yang berisi kekagumannya kepada Vicky yang kerap mengaku sebagai gladiator. Lantas, ada hubungan apakah antara Caca dengan mantan suami Kalina Oktarani itu? Dan seperti apa pula sosok Vicky di mata ibu dari Shiena, Amira Kasyafani tersebut? Jangan punya pasangan. Enggak. Lagi deket sama orang. Hah? Ada. Ih, ada yang nyaut loh ada. Ya Allah. Deket sama siapa? Ada Bun. Artis. Vicky, Bun. Vicky siapa? Serius? Tau kan Vicky 29 My Age? Enggak, aku jadi gini. Aku pernah lihat video kamu berdua. Iya, jadi gini. Ya Allah, aku juga bingung itu kenapa bisa heboh banget, Bu. Tapi emang deket? Aku itu, ya kita tuh makan siang. Terus kita foto. Itu yang komen jarang banget di Instagramku, komennya sebanyak itu, Bun. Pro kontra. Terus begitu kayak langsung ada asumsi, wah Caca, sampai temenku nanya, Ca, lo lagi are you okay? Kayak state lo secara mental tuh lagi gimana sekarang? Dia pakai opening gitu, tau nggak, Bun? Lo lagi gimana sekarang? Kamu tuh lagi baik, dia ngomongin caring, penyayang gitu, kayak worry gitu. Tapi hati-hati. Terus kayak, jadi tuh yang postingan kamu sama Vicky tuh boleh nggak diceritain? Terus aku kayak, kita itu makan siang. Udah. Aku nulis caption. Mungkin dia melihat sisi lain dari kita, nggak pernah tahu loh kan. Vicky kayak gitu depan kamera doang. Betul, Bun. Ya, aku kan tuh ngeliat saat itu. dia di luar kamera aku ngobrol sama dia biasa aja kok. Bener banget, Bun. Jadi aku tuh pas ngobrol sama dia,
beda dan bener kata Bunda sih. Aku belajar banyak dari dia. Itu captionku itu, aku belajar banyak dari Vicky. Udah gitu doang. Apa Terus yang orang-orang diajarin langsung ke mikir kamu? kayak gue pacaran sama dia, buset dah. Ya aku kan dari awal juga memang mengagumi sosoknya Caca ya gitu, mengagumi sosok Caca dari semenjak dia dulu punya sinetron Bidadari ya membintangi Lala gitu. Dia orang yang wise gitu. Terus ya kan dia juga lagi sakit ya, maksudnya satu sisi dia memang berpikirnya itu positif ke orang, ke semua apa gitu-gitu. Seakan menguatkan bantahannya soal hubungan spesialnya dengan sang gladiator, Caca pun menegaskan jika saat ini ia tengah menikmati fase kesendiriannya pasca bercerai dari Ben Kasyafani, serta setelah putus dari pacar-pacarnya terdahulu. Hal ini lanjut Caca menjadi bagian dari upayanya untuk berkaca diri dari apa yang telah dijalaninya selama ini, utamanya terkait perjalanan asmaranya. Cari kenik, aku kan dari dulu jarang single, Bun. Maksudnya setelah dari masa SMA, terus nikah, habis itu aku cerai, habis itu aku pasti setiap tahun tuh jomblonya tuh bentar gitu loh, paling sebulan, 3 bulan. Cuma gitu. gak kedengeran aja sama siapa ya? Enggak, tapi beberapa tahun terakhir emang aku single. Oke. Lalu aku nih lagi belajar untuk mencari kenikmatan kesendirian. Dan itu awalnya tuh kayak aku bingung, Bun. Kok gue kayak ada kan yang ngedeketin misalnya. Terus aku tuh kayak mau, tapi pas udah dijalanin gitu kayak enggak deh. Aku nggak tahu itu namanya lebih selektif kah, atau emang aku lagi nggak mood kah gitu untuk punya relationship. Aku nggak tahu sih jujur. Aku bener-bener berserah apa namanya ya Allah. Kan yang ngedeketin kamu pasti banyak banget. Nggak sumpah Ya demi Allah, ada. tapi nggak banyak banget. Ikut, tapi kan selama dia rumah tangga ya udah kita say hi ketemu aja kan. Makin dalam aku mengenal dia, makin banyak yang aku suka, makin banyak yang aku kagumin dari sosok dia. Lantas, apa kata Caca soal dirinya yang sempat viral lantaran dilarang oleh tim manajemen seorang artis untuk berteman dengan sang artis hanya gara-gara ia mengidap bipolar? Dan apa pula harapan Caca di tahun 2024 mendatang setelah mengalami berbagai kejadian di tahun 2023, salah satunya mengaku mengidap tumor payudara. Nggak dibolehin main sama public figure lain. Itu yang nggak bolehin orang itu atau siapanya? Manajemennya dia. Karena? Jadi itu tuh aku posting di Instagram. Terus aku cerita ke temanku kalau ada satu public figure yang dianya secara personal sama aku tuh baik-baik aja. Baik banget malah, kayak real banget gitu. Tapi sama lingkungan terdekatnya, terutama manajemennya, itu dilarang dia ketahuan secara publik menggunakan nama aku. Karena aku itu dikenal punya mental illness. Bagi aku aneh aja sih, maksudnya kalau si artisnya sendiri sama kamu gak apa-apa, terus tiba-tiba orang lain yang ngelarang gitu, dan orangnya nurut. Iya, dianya nurut sama manajemennya. Jadi aku, aduh gitu deh, menarik sih. Tapi aku memilih untuk jadi manusia biasa karena aku rasa zaman sekarang, gak zaman sekarang sih, tapi ya I think orang-orang zaman sekarang tuh lebih butuh melihat sosok gitu ya, misalnya entah di TV, entah di media, yang real. Yang orang tuh bisa ngerasa, wow dia ngomong gitu dan gue gak pernah denger itu dimanapun yang lain dan dia aja bisa, jangan-jangan gue bisa juga untuk semangat dan termotivasi. Caca kan seneng ya curhat filosofi gitu. Aku pengen dong filosofi kamu hari ini apa sih gitu. Ya udah aku kuatin filosofi. Makanya malam ini aku ada acara, salah satu juga aku nyiptain lagu lah buat dia gitu. Terus aku bikinin kayak lagu, dia tahu aku bikin lagu ini buat kamu di studio gitu. Tentang kekaguman seseorang gitu. Tapi dulunya seorang ini yang playboy, seorang yang mudah untuk cinta sama orang gitu. Terus tapi saat ini dia komit nggak sih sama iniannya dia gitu sih. Ya oke aja sih, seneng kata dia, catchy, lagunya catchy gitu. Dia balas juga kan.